Irjen Verdi Sambo ditetapkan. Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat tewas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana mati. Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinasnya. Kapolri menyebut Irjen Verdi Sambo adalah dalang dalam pembunuhan Brigadir J. Brigadir J tewas pada hari Jumat 8 Juli 2022. Pada saat itu, Verdi Sambo disebut sedang tidak ada di rumahnya. Peristiwa ini tersebut mulanya diduga karena kasus pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati. Untuk penyelidikan kematian Brigadir J, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus. Wakapolri Komjen Gatot ditunjuk untuk memimpin tim khusus ini. Pada 18 Juli, Kapolri kemudian menonaktifkan Irjen Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri setelah muncul desakan yang kuat dari publik. Pada 27 Juli, jenazah Brigadir Joshua diautopsi ulang di RSUD Bahar Muaru Jambi untuk keperluan penyelidikan jenazah. Brigadir J kemudian dimakamkan secara kedinasan. Pada 3 Agustus 2022, Baradae ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan setelah sebelumnya disebut melakukan aksi bela diri. Pada 4 Agustus 2022, Irjen Verdi Sambo diperiksa di Barreskrim Polri terkait tewasnya Brigadir J. Saat itu sambil meminta maaf atas dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah dinasnya tersebut. Kemudian, pada 7 Agustus 2022, Brigadir Ricky Rizal yang merupakan ajudan pribadi istri Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terkait tewasnya Brigadir J. Pada 8 Agustus 2022, Baradae mengaku tidak ada baku tembak. Pernyataan ini bertolak belakang dengan narasi awal yang menyebut Brigadir J tewas karena baku tembak dengan dirinya. Pada 9 Agustus 2022, Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka atas tewasnya Brigadir Joshua. Irjen Verdi Sambo disebut memberikan perintah kepada Baradae untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Sidang perdana Sambo dimulai pada 17 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan. Lebih dari 50 saksi telah dihadirkan dalam persidangan, termasuk Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Hendra Kurniawan, dan lainnya. Selama proses peradilan, keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J meminta agar jaksa menuntut hukuman mati bagi Sambo serta kepada seluruh terdakwa lainnya yang terdapat dalam pembunuhan tersebut. Adapun para pelaku dan peran-peran mereka dalam kasus ini. Verdi Sambo sebagai dalang dari rencana pembunuhan. Putri Chandrawati bertugas untuk menggiring Brigadir J ke rumah dinas Sambo untuk dieksekusi. Kuat Ma'ruf bertugas mengejar dan mengancam Brigadir J juga untuk menutup pintu depan dan jendela rumah agar suara tembakan tidak terdengar dari luar. Richard Eliezer berperan sebagai justice kolaborator dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang sempat simpang siur karena adanya skenario yang disusun atasannya Irjen Verdi Sambo. Ricky diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk membackup dan berjaga-jaga bila Brigadir J melawan. Peran Arif Rahman Arifin dalam kasus ini, Arif Rahman turut berperan dalam menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Arif adalah salah satu anggota polisi yang datang ke Duren 3, TKP pembunuhan Joshua sesuai kejadian. Raih Adi Makayasa Irfan Widianto disebut berperan dalam pengamanan CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kompol Baikuni ternyata berperan dalam menghancurkan serta menghilangkan CCTV terkait pembunuhan Yosua. Menurut surat dakwaan jaksa, Cak ikut terlibat dalam pengamanan rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir J di lingkungan rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Agus Nurpatria Adi Purnama
berperan sebagai orang yang turut menyisir CCTV yang berada di sekitar rumah Verdi Sambo. Jaksa menyebut Agus menyisir keberadaan CCTV bersama AKP Irfan Widianto. Brigjen Hendra Kurniawan masuk dalam salah satu dari 5 klaster peran para polisi terkait CCTV vital dalam kasus tewasnya Brigadir J. Penghilangan hak untuk hidup. Terdapat pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Faktanya, terdapat pembunuhan terhadap Brigadir J yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri. Para tersangka pelanggaran hak untuk hidup ini sudah ditetapkan, termasuk Verdi Sambo selaku otak pembunuhan. Hak memperoleh keadilan. Brigadir J diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Putri dan dieksekusi mati tanpa adanya proses hukum. Putri juga mengalami hambatan untuk melapor kejadian dugaan kekerasan seksual ke kepolisian tanpa intervensi siapapun. Pelanggaran ini terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Obstruction of Justice. Terdapat tindakan yang diduga merupakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Tindakan ini melibatkan penyembunyian dan penghapusan barang bukti sebelum atau sesudah proses hukum, serta penguburan fakta peristiwa. Kedua tindakan ini berimplikasi pada pemenuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Hak anak. Melibatkan pelanggaran hak anak, Komnas HAM menemukan adanya pelanggaran hak anak akibat kasus Brigadir J, meskipun rincian lebih lanjut tidak disebutkan. Semua temuan ini merupakan bagian dari investigasi Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir J dan menyoroti pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia dalam sistem hukum dan penegakan keadilan.